Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman. Saya di sini akan mempresentasikan etika bisnis Islam yang berjudul Tanggung Jawab Sosial Bisnis yang Etis. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. Tanggung jawab merupakan prinsip dinamis yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam hubungannya dengan masyarakat atau institusi. Tanggung jawab sosial diperlukan untuk memperbaiki kualitas lingkungan sosial, misalnya menyebabkan perilaku perusahaan tidak sepenuhnya tergantung kepada penghasilannya sendiri, melainkan ada faktor-faktor lain. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial perusahaan dan GCG. Dalam konteks organisasi, terdapat 3 pandangan mengenai tanggung jawab sosial. Yang pertama yaitu para manajer secara jujur memfokuskan aktivitas bagi kepentingan perusahaan. Dan yang kedua, para manajer mempunyai tugas untuk menyimbangkan kepentingan pokok dari para pelaku usaha. Dan yang ketiga yaitu para manajer bertanggung jawab dalam melayani masyarakat, yaitu dengan program-program sosial yang menguntungkan masyarakat. Selanjutnya yaitu lingkungan organisasi bisnis. Di sini ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok lingkungan umum dan kedua kelompok lingkungan khusus. Untuk kelompok lingkungan umum adalah lingkungan yang mempertimbangkan kondisi budaya, ekonomi, hukum politik, dan pendidikan yang mempengaruhi organisasi. Dan yang kedua yaitu kelompok lingkungan khusus. Kelompok lingkungan khusus adalah lingkungan yang berhubungan dengan keadaan organisasi dan individu yang ada dalam transaksi dengan organisasi yang bertujuan menjaga kelangsungan perusahaan. Untuk contoh kelompok lingkungan umum, di sini ada kondisi ekonomi, kondisi sosial dan budaya, kondisi hukum dan politik, kondisi teknologi, dan kondisi lingkungan alamiah. Sedangkan untuk contoh kelompok lingkungan khusus ada pelanggan, supplier, pesaing, regulator, dan serikat pekerja. Dan selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan, organisasi memiliki kewajiban untuk melakukan aktivitas untuk melayani kepentingan sendiri dan kepentingan stakeholder. Kepentingan stakeholder yaitu adalah mencakup keseluruh kepentingan pihak yang mempengaruhi berjalannya organisasi. Berikut adalah kepentingan yang harus dipenuhi oleh perusahaan, adalah 8. Yang pertama, kepentingan pemilik modal. Kedua, kepentingan kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan. Ketiga, kepentingan pelanggan. Keempat, kepentingan karyawan. Kelima, kepentingan pemasok atau rekanan. Keenam, kepentingan pemerintah. Ketujuh, kepentingan masyarakat. Dan kedelapan, kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya adalah etika dalam tanggung jawab sosial organisasi bisnis. Organisasi memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberikan kontribusi kepada masyarakat di mana ia berada. Berikut adalah tanggung jawab yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, hubungan perusahaan dengan pekerja. Untuk hubungan perusahaan dengan pekerja berkaitan dengan keputusan perekrutan, promosi, dan lain-lain bagi pekerja. Di mana dalam Islam mengharuskan kita untuk memperlakukan setiap muslim secara adil. Hal ini juga terkait dengan upaya pekerja yang adil, seperti dijelaskan Ibu Tamiyah. Seseorang majikan memiliki kewajiban untuk membayar upaya yang adil kepada para pekerja. Hal lainnya juga terkait adalah memberikan penghargaan bagi karyawan berprestasi, memenuhi hak pribadi pekerja yang menggunakan sistem yang transparan kepada pekerja.
Untuk poin kedua yaitu hubungan pekerja. Tunggu sebentar. Hubungan pekerja dengan perusahaan. Hubungan pekerja dengan perusahaan ini berkaitan dengan kejujuran, kekeresahan, dan konflik kepentingan antara pekerja. Seseorang pekerja seharusnya tidak boleh bersikap tidak etis kepada perusahaan. Dan poin ketiga yaitu hubungan perusahaan dengan pelaku usaha lainnya. Hubungan perusahaan dan pelaku usaha lain, hal ini berkaitan dengan pemasok, pembeli atau konsumen, orang yang berhutang, masyarakat umum, pihak yang berkepentingan atau pemilik atau mitra, fakir miskin, pesaing, dan lingkungan alam. Dalam hal ini, sistem mendorong terwujudnya kemitraan yang merupakan upaya yang bertujuan menguntungkan individu atau masyarakat atau menghapuskan kejahatan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.